yang jadi Wahabi. Garis bawahi pernyataan saya, silahkan di-share kemana-mana. NU berubah jadi Wahabi. Karena apa? Karena gini, Wahabi bisa kuat karena hubungan mereka yang kuat dengan pemerintahan. Jadi mereka itu transaksi kepentingan. Dulu Wahabi, Abdul Wahab dengan Ibnu Saud itu punya kekuasaan. Wah, tapi saya pengen menaklukkan wilayah-wilayah lain, saya butuh pasukan tambahan. Nah, datang Wahabi, Abdul Wahab. Saya punya pasukan yang militan yang kuat, tapi kita deal-dealan. Setelah saya dukung kamu, maka kamu dukung saya jadi mazhab negara. Itulah yang akhirnya menjadi Wahabi di Saudi sekarang itu. Dan itu akhirnya menjadi pembeda dengan Salaf. Pembeda. Karena orang Salaf itu biasanya sangat hati-hati kalau dia itu berinteraksi dengan penguasa. Kalau Wahabi itu fix langsung. Jadi gini, baraya kritik misalkan Saudi Arabia, itu orang-orang Wahabi itu langsung marah-marahnya luar biasa. Tapi kalau kritik pemerintah Indonesia, kritik Zimbabwe, mereka anteng. Karena yang paling penting itu adalah keterikatan afiliasi dengan kekuatan politik. Nah, itu Wahabi. Itu Wahabi. PBNU juga gitu. Ketika dia dikasih konsesi tambang, tiba-tiba langsung jadi tameng. Itu yang saya udah sering bilang di zaman dulu kan. Saya bikin episode 1, saya bikin GJ 1. Intinya adalah ketika tambang itu diserahkan kepada ormas keagamaan, itu menunjukkan pemerintah itu membutuhkan tameng spiritual dan sakral untuk bisa mempertahankan kinerja buruknya. Dalam hal ini adalah hal tambang. Kan tadi Kang Iqbal bertanya-tanya, sebutkan satu saja pertambangan yang tidak merusak alam. Itu bagian besarnya gitu ya, yang tidak ada reklamasi, tidak ada reboisasi dan sebagainya. Nggak dijawab, dijawabnya dengan saya menganalogikan. Dijawab lagi dengan pertanyaan lagi, dari si Gus itu, kenapa kita harus banget mengembalikan ekosistem? Kenapa kita harus banget mengembalikan ekosistem? Jadi gini Gus, gini nih ya, kita harus mengembalikan ekosistem itu sama seperti kita naik perahu, kan main analogi kan, ya udah kita main analogi lagi. Seperti kita naik perahu, lalu kita tuh melubangi lagi perahu itu, perahunya dilubangin. Kalau misalkan terus-terusan terjadi, itu kalau kapalnya tenggelam, semua penumpang perahu itu juga ikut tenggelam.